Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku lagi. Hari ini malam ini jam 10 malam, aku baru pulang kerja. Biasa naik bus karena memang nggak bisa naik sepeda. Aku biasa naik sepeda guys. Cuman kalian lihat sendiri tuh, nggak mungkin banget naik sepeda kalau seperti kalau kita bandingin negara kita tuh berlumpur. Jadi nggak bisa jalan sepeda gitu, roda gitu ya. Bedanya salju, tapi kondisinya ya kayak naik sepeda di lumpur. Jadi bisa fastnut atau bisa apa sih? Ya nggak bisa naik sepeda lah istilahnya. Jadi sekarang aku itu dari pulang kerja dari jam 2 sampai jam 10 malam. Terus sekarang mau ke bus stop atau bus Platsen. Sepi seperti biasa Swedia. Memang belakangan ini banyak banget salju guys. Sudah berapa 3 hari ini penuh banget sampai-sampai menyebabkan chaos ibaratnya di trafik. Ini salah satu masalah kalau di musim dingin, kalau pas turun salju banyak banget langsung gitu dalam waktu yang pendek. Ya kayak gini guys, kalau tinggal di negara dingin ya, kalau pas musim salju gini, musim dingin, ini sebenarnya nggak ada apa-apanya guys. Karena biasanya kalau di bagian utara itu lebih tebal. Tapi kadang di bagian selatan juga, kita kan bagian selatan ya, bagian selatan juga bisa tebel kayak gini. Tuh, bayangin tuh. Kalau dingin sih nggak terlalu ya, karena aku pakai jaket tebal juga, dan ya nggak masalah sih kalau soal dingin. Sekarang kita lihat ya, sedalam mana sedalam mana nih. Tuh bayangin, sepatuku sampai segitu. Banyak banget guys saljunya. Ini dalam waktu 3 hari penuh kayak gini nih. Ini masih mending nggak terlalu berangin. Kemarin berangin banget. Jadi ceritanya sekarang aku itu pulang kerja jam 10 malam. Jadi sampai rumah itu sekitar jam 10 atau sampai jam 11 malam. Kalau kerja pas malam gini. Dan biasanya karena banyak salju gini ya, jadi kira-kira kalau jalan biasa 10 menit memakan waktu ekstra 10 menit lagi gitu, 20 menit. Karena licin juga guys. Ada yang juga pakai sepeda. Sampai-sampai jalanan yang biasa aku lewatnya aja aku nggak kenal. Karena belum dibersihin sih ya jalanannya ya. Jadi ya nggak kelihatan gitu loh. Tapi kayaknya ini deh menuju ke bus stop. Pegel banget loh guys jalan kayak gini. Karena ya berat ya. Sepatu juga berat. Jadi ngos-ngosan kalau kalian dengar dari nafasku ya. Ya, gimana? Setelah ngeliat kayak gini, enak mana? Tinggal di Swedia atau tinggal di Indonesia? Kalau aku bilang sih Indonesia lah. Ya, tetap bersyukur sih mana aja. Cuman kalau cuaca begini udah nggak ada orang, sepi, dingin. Enak kan kalau di Indonesia rame, terus nggak susah dengan ekstrim cuaca kayak gini. Jadi beruntung banget di Indonesia.
perjuangan. Hai. Sepi ya guys, bener. Bus aku itu datangnya sekitar jam 10:08. Jadi tadi aku keluar itu sekitar jam 10 kurang 10, jadi 20 menit. Karena kayak gini lokasi jalannya. Kalau enggak ya jalan paling 10 menit. Tapi karena kayak gini harus ekstra 10 menit ekstra istilahnya. Nggak ada yang di luar guys kalau kayak gini. Kalau nggak kalau nggak terpaksa atau nggak perlu tuh nggak ada yang keluar, mending dalam rumah. Aku ini nggak pakai sarung tangan karena ngemilemin jadi beku rasanya. Ya, gimana kalian lihat di suasana di sini pas cuaca ekstrim? Yang pasti kalau soal dingin sih nggak masalah karena bajunya bagus, maksudnya pakai jaket, pakai sepatu bagus gitu, jadi nggak terasa dingin gitu. Dan yang kedua ya, kalau mau bisa membayangin ya rasanya kayak tinggal di dalam lemari es, kayak gitulah rasanya. Coba kalau mau tahu rasanya gimana, tuh udah nampak guys, bus stopnya di situ. Kalau kalian lihat itu di lampu itu ada kayak kecil-kecil serpian-serpian salju, jadi masih tipis-tipis gitu, masih turun. Katanya bakal semalaman kayak gini. Kalau terusan kayak gini bakal tambah banyak. Ini tempat bus stopnya. Tak lagi busnya datang. Kalau naik bus di Swedia itu biayanya kira-kira sekitar 50.000 sekali naik. Biayanya guys. Ini daerah apartemen di daerah tempat kerjaku. Sepi ya guys. Tuh guys, kalau punya anjing di Swedia itu harus keluar guys, karena mereka harus pipis, harus buang kotoran. Jadi bayangin kalau punya piaraan harus keluar kayak gitu, nggak peduli cuaca. Mudah-mudahan busnya nggak telat, karena aku harus naik 2 kali bus guys. Jadi kalau telat dari sini bisa jadi nunggu itu 30 menit di luar, bayangin. Tapi sejauh ini aku nggak pernah nggak luck atau biasa lah, tapi biasa aja ya karena cuaca. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I nggak pernah ngeliat bus happy ini ya. Ramai banget ya guys kalau kalian dengar suara di luar, di dalam bus. Banyak. Untungnya itu kalau di Swedia walaupun udah malam gini nggak takut sih kalau pulang. Ya at least nggak serem gitu lah, nggak takut pulang sendiri gitu. Biasanya ada temen nanya, oh nggak takut ke pulang sendiri mana-mana? Enggak sih. Lu lihat guys, ini kita udah masuk ke daerah sentrum atau pusat kota. Kalian lihat ada hiasan-hiasan bekas-bekas
pas tahun baru atau Natal sekitar sini. Aku hari ini kerja guys dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Memang ada kerja ekstra sih, jadi 8 jam. Sebenarnya ini dari jam 2 sampai jam 10. Dan kan aku ada kerja ekstra, lebih panjang hari ini. Jadi capek banget badan. Ya gitulah ya. Nama juga mencari sebongkah berlian istilahnya. Bus selanjutnya itu sekitar jam 22.35, jadi aku punya waktu sekitar 5 menit. Makanya aku bilang tadi kalau bus pertama datangnya telat, jadi nggak bisa kekejar bus kedua. Tapi karena bus ini datangnya pas tepat waktu, jadi nggak ada resiko ketinggalan bus yang kedua. Nah ini Istana Orebu guys, yang tinggal itu Gubernur Orebu. Sebelumnya air, tapi udah mulai agak berat. Banyak hiasan atau ya atribut Natal ya, masih kayak gitu tuh yang di situ, rusa khas Natal. Nah lihat, bagus ya, gede banget itu. Nah sekarang kita menuju ke stasiun bus dan kereta. Ini stasiun busnya guys, sama stasiun kereta. Jadi aku nunggu di sini bus yang menuju ke tempat apartemen aku. Sekarang jam 10:30 malam. Hari ini sepi karena tanggal merah, jadi kayak hari Minggu, padahal ini hari Jumat, hari libur mereka. Istilahnya 13 hari setelah Natal itu mereka tanggal merah di sini guys. Nggak tahu kenapa ya, ada hubungannya dengan agama Kristen kayaknya. Jadi makanya sepi. Kalau enggak sih hari Jumat kayak gini ya rame, jam 10:30 malam gini. Strong and fake
Akhirnya datang juga busnya guys. Alhamdulillah. Nggak pernah se-happy ini lihat bus ya. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up Sepi banget kan tuh. Cuma 2 orang yang naik bus malam ini. Jadi guys, aku naik bus ini yang terakhir ini sekitar 10 menit lah dari stasiun bus ini ke apartemen aku guys. Sebenarnya sih nggak jauh kalau naik bus ya. Kalau jalan kaki itu sekitar ya 25-30 menit gitu. Dan besok aku kerja lagi pagi, tapi besok juga naik bus karena cuaca masih jelek. Iya, kalau naik bus sih nggak enaknya apa? Kita itu tergantung sama waktu. Ibaratnya kita tuh nggak bebas. Maksudnya kalau misalnya kalau naik sepeda, aku itu dari tempat kerja ke apartemen aku itu cuma 20 menit. Tapi kalau naik bus gini karena ganti 2 kali, jadi ya kita itu 1 jaman lah makan waktu. Jadi sayang banget dengan waktu gitu. Tapi ya gimana lagi ya, karena cuaca jelek jadi ya terpaksa. Jadi aku itu 30 menit ekstra kalau naik bus guys. Kalau enggak jam setengah 11 malam udah sampai. Ini udah artinya 12 malam. Ini udah jam 11. Kalau enggak setengah 11 udah sampai. Iya guys, jadi gimana guys setelah ngikutin aku dari pulang kerja udah mau sampai ke apartemen. Jadi kalian lihat suasana kaos atau suasana yang nggak menyenangkan di saat musim dingin itu seperti ini. Baik kalian lihat. Jadi kalau seperti yang aku bilang dari awal, bayangin aja kalau jalan di Indonesia itu berlumpur. Sebenarnya sama sih susahnya. Jadi bayangin kalau di Indonesia berlumpur gimana? Gak bisa kan naik sepeda, naik motor, naik mobil juga susah. Ya kayak gini lah sama kalau pas badai salju kayak gini tuh. Jalan aja sampai nggak kelihatan. Dan kalian mungkin ngelihat rintik-rintik juga itu masih tipis-tipis, salju masih turun. Misalnya kalau sampai besok pagi itu bisa lebih banyak besok pagi jadinya. Oke, semoga kalian bisa ngelihat kehidupan aku di Swedia sebagai orang perantau. Aku dari Swedia udah lama. Tahun ini berarti 20 tahun guys. Udah mulailah bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau pas cuaca gini, aduh, Indonesia adalah surga ya guys. Memang kalau kita belum pernah lihat salju rasanya tuh salju gitu ya. Tuh kalau kayak gini, aduh kagak deh. Nah guys, gitu aja cerita aku dari Swedia malam ini. Semoga kalian suka dan memberi inspirasi tentang suka duka kita di sini. Tuh kalian lihat guys, mobil-mobil itu tuh. Kalau di Indonesia ya, kalian mungkin mikir ya, ini mobil bisa jalan nggak besok karena dingin. Tapi mereka jalan guys itu. Mobilnya bagus-bagus loh. Tapi ya gitu emang di sini tuh dibiarin di luar kayak gitu. Mau bagaimana? Tapi mungkin mobilnya kuat-kuat ya. Oke guys, sampai jumpa di vlog aku seperti biasa. Kedepannya masih hal yang mungkin masih soal snow atau masalah baru, cerita baru, bukan masalah baru, cerita baru. Jadi tetap ngikutin, subscribe kalau belum subscribe,
Kalau ada pertanyaan atau ide, silakan dikomentarin di bawah video ini, daerah di kolom komentar. Dan makasih yang udah mau subscribe, dan makasih yang udah mau nonton vlog aku kali ini sampai selesai. Dan tetap keep safe. Dadah.